Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan pengalaman program bayi tabung saya saat pandemi seperti ini ya. Sebenarnya saya dan suami berpikir dua kali ya untuk melakukan program bayi tabung di saat pandemi seperti ini, karena beberapa faktor yang kami pikirkan dan usia pernikahan kami juga sudah 9 tahun, jadi saya tetap memutuskan untuk melanjutkan program bayi tabung ini ya. Tapi saya memilih rumah sakit yang paling dekat dengan rumah saya, yaitu Rumah Sakit Verina Surabaya. Jaraknya sekitar 2 kilo dari rumah saya, lumayan dekat. Langsung saja saya waktu itu datang haid kedua pada tanggal 7 Agustus 2020. Saya langsung melakukan rapid test di rumah sakit tersebut, saya dan suami, dan tes darah lengkap ya. Jam 7 saya datang, terus jam 11 saya ditelepon rumah sakit Verina kalau hasilnya sudah jadi. Waktu itu saya tinggal pulang dulu karena dekat. Terus jam 11 saya ditelepon, saya bisa langsung ketemu sama dokter. Langsung saya ketemu sama dokter, terus saya menceritakan histori pernikahan saya. Sudah umur 9 tahun, terus saya pernah hamil di usia 5 minggu tapi keguguran, terus saya juga pernah hamil ektopik, terus dioperasi gitu. Terus kata dokter siap untuk melanjutkan bulan ini. Ya, saya jawab siap. Terus dokter memberikan jadwal program bayi tabung saya seperti ini ya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan. Tanggal 9 saya harus cek hormonnya apa saja, yaitu saya dan suami screening. Terus untuk saya estradiol, prolaktin, FSH, AHM, dan hasilnya itu langsung jadi. Dan kata dokter saya tidak ada masalah dengan hormon, saya tidak ada masalah dengan AHM saya. Kata dokter semuanya fine. Terus saya langsung di USG. Waktu itu USG transvaginal ya, yang lewat bawah itu USG untuk mengetahui jumlah sel telur saya. Terus setelah dilakukan USG, saya mendapatkan 9 sel telur, 5 di kanan dan kiri di sebelah kiri, dan 4 di sebelah kiri. Terus saya langsung diresepkan obat sama dokter, obat gonal untuk memperbesar sel telur ya. Itu disuntikkan di perut bagian bawah. Saya waktu itu diresepkan 3 ampul ya setiap suntikan. Saya diresepkan 4 kali suntikan, 3 ampul. Kebetulan saya suntik di rumah, suami saya yang menyuntiknya. Dan kemudian setelah 4 kali suntik itu saya kembali ke rumah sakit. Di tanggal 13 Agustus 2020 saya datang, terus saya dicek sel telurnya di USG transvaginal lagi. Kata dokter sel telur saya ada 8. Terus saya tanya, loh dok, kemarin kan sel telur saya 9, kok jadi 8? Kata dokternya, itu wajar kan, yang sekarang matangnya katanya 8, bukan berkurang. Kata dokter. Ya sudah, di situ saya berpikir gimana gitu ya, saya kan berharapnya kalau disuntik itu bakal nambah gitu, ini kok malah berkurang. Kata dokter itu sudah cukup katanya. Ya sudah. Terus saya dites
hormon estradiol. Kata dokter hormon saya baik-baik saja, nggak ada masalah. Terus saya dilanjutkan untuk resep pembesar sel telur lagi, tapi untuk hari ke-14-nya saya ditambah dengan suntikan pemecah sel telur. Jadi di tanggal 13 sampai ke 16 3 kali suntikan lagi, tetap di 3 ampul gonal. Terus saya disuntikan ditambah dengan pemecah sel telur itu, saya di tanggal 16-nya lagi saya datang sama suami untuk rapid test dan melihat hasil dari USG lewat transvaginal lagi. Kata dokter telur saya 7. Terus saya bilang, kok berkurang lagi dok gitu. Katanya yang bagus, yang siap panen, yang udah besar-besar itu katanya cuman 7. Saya di situ sudah merasa kayak down gitu ya. Kenapa tidak sesuai harapan saya gitu. Ya sudah, yang penting kan saya sudah melakukan penyuntikan sesuai prosedur gitu. Terus setelah itu saya dijadwalkan tanggal 18 itu OPU atau pengambilan sel telur. Saya datang pagi jam 7. Saya waktu itu di use total ya, jadi saya tidak sadar dan tidak tahu apa yang terjadi. Jam 8 saya masuk ruang operasi, jam 9 saya dibangunkan sadar, dipindah ke ruang pemulihan itu. Terus saya bertanya, berapa sus hasil telur saya yang diambil? Katanya 5. Di situ saya shock lagi, kok tiap hari berkurang gitu. Katanya kemarin yang USG yang terakhir itu kan di tanggal 16 itu kan 7. Pas dilakukan pengambilan ini kok tiba-tiba cuma jadi 5. Saya sempat kepikiran dari rumah, itu tidak menginap ya, langsung pulang. Saya kepikiran dari rumah, tapi saya tetap berdoa mudah-mudahan ikhtiar saya lancar dan berhasil. Saya tetap semangat waktu itu. Terus saya nggak bisa tidur malamnya karena mungkin biusnya habis ya, jadi saya merasa kesakitan, sangat sakit, saya nggak bisa tidur. Terus saya kompres pakai air dingin, nggak reda. Saya kompres pakai air hangat, nggak reda juga. Terus paginya saya telepon ke rumah sakit, kalau katanya kalau kayak gitu wajar ya. Dan saya benar-benar nggak kuat waktu itu. Terus saya datang ke IGD, terus saya diresepkan anti nyeri. Saya lupa waktu itu nama obatnya apa. Itu obatnya anti nyerinya dimasukkan dari bawah ya, atau maaf dari lubang BAB itu. Dan alhamdulillah reda. Saya pulang, saya bisa tidur. Terus paginya saya bangun tidur itu saya merasa mual, saya merasa pusing, badan saya merasa panas, saya buang air kecil itu kesakitan. Ini kenapa lagi gitu. Saya coba telepon teman saya yang sama-sama program, terus sama-sama OPU, jadwalnya barengan sama saya. Katanya dia baik-baik saja dan dia bekerja. Terus saya telepon rumah sakitnya, katanya itu wajar. Katanya kondisi tubuh orang kan beda-beda. Ya sudah, saya disuruh datang ke rumah sakit lagi. Waktu itu saya di USG ya. Saya kata dokter kan ditakutkan saya OHSS. Tapi alhamdulillah ternyata
saya nggak OHSS dan nggak bocor. Jadi saya di USG itu ternyata ovarium saya kanan kiri itu membesar, yang normalnya itu 2 cm itu jadi 6 cm, jadi itu membesar ya, kayak bengkak gitu. Terus saya setelah minum anti nyeri itu alhamdulillah agak reda, tapi besoknya itu saya kesakitan lagi. Terus tapi sakitnya itu berbeda. Kemarin kan kanan kiri, ini tuh sakitnya itu cuman sebelah kiri aja, dan buat buang air kecil itu sakit. Terus saya ditanyain sama dokternya apakah saya punya infeksi saluran kencing. Saya bilang tidak ada sebelumnya. Dokternya juga nggak mau mengada-ngada, jadi saya langsung dicek lab waktu itu, dan hasilnya saya terkena infeksi saluran kencing. Tapi kata dokter itu tidak parah. Saya dikasih antibiotik ya waktu itu. Padahal itu paginya saya mau ET ya, mau transfer embrio. Terus kata dokter, besok kalau setelah ET coba dikonsultasikan sama dokter obgynnya apakah antibiotik tersebut boleh diminum setelah saya ET atau transfer embrio atau tidak gitu. Terus saya malamnya itu saya mencoba menenangkan diri, saya berdoa agar saya besok itu bisa sehat dan tetap dilakukan sesuai jadwal ET gitu. Terus saya paginya alhamdulillah sehat, dan saya tetap dijadwalkan untuk ET atau transfer embrio. Itu sangat sebentar ya, gak sampai 5 menit. 5 menitan lah. Setelah saya minum air banyak, saya kebelet buang air kecil itu saya harus nahan. Terus saya dikateter lewat bawah. Terus ada layar USG gitu kelihatan. Katanya embrio saya jadinya cuma 3, katanya itu yang bagus. Sebenarnya saya di situ sudah merasa shock ya. Kemarin kan yang diambil telurnya kan 5, ini embrionya yang jadi 3. Kata dokter semua 3-3-nya dimasukkan, jadi saya nggak ada tabungan lagi, saya nggak ada yang di freezer gitu. Terus dokter bilang kalau saya sudah baikan, saya merasa tidak ada kambuh-kambuh yang nyeri-nyeri kemarin, saya bisa melanjutkan ET, atau kalau saya nggak yakin, embrio saya di freezer gitu. Tapi waktu itu saya nggak sabar ya, saya pengen cepet-cepet apa yang saya lakukan kemarin berarti tuh saya pengen cepet-cepet dapat hasilnya gitu. Saya pengen segera hamil, saya kayak nggak sabar gitu. Jadi saya tetap melakukan transfer embrio di tanggal 21 itu. Terus saya tidak merasakan apa-apa setelah transfer embrio itu ya, saya tidak merasakan sakit. Saya dipindahkan ke kamar istirahat. Saya di situ sampai jam 8 malam. Saya istirahat di situ. Terus waktu siangnya setelah ET itu saya kan menahan pipis ya, saya kan punya infeksi saluran kencing gitu. Terus saya ditanyain sama susternya apakah saya kan dipakein pampers gitu, apakah saya sudah buang air kecil. Saya bilang belum, saya nggak bisa buang air kecil di pakai pampers itu ya. Saya coba
buang air kecil, tapi nggak bisa soalnya saya kan kayak ada infeksi saluran kencing tapi nggak parah, jadi saya buang air kecil itu agak gimana gitu. Terus kata dokter nggak boleh ditahan, harus segera dikeluarkan gitu. Terus saya mencoba bangun dari tempat tidur, saya ke kamar kecil dan saya ke kamar mandi. Waktu buang air kecil itu saya hati-hati banget ya, namanya habis saya takut, saya hati-hati banget duduk pelan-pelan. Terus saya kan tadi malam kan masih merasakan sakit buang air kecil itu, saya coba tenang, rileks, buang air kecil itu saya nggak sakit dan sudah kayak baik-baik saja. Tapi di tengah-tengah buang air kecil saya tuh saya merasa ada yang keluar pas di tengah perut saya gitu, kayak serut gitu. Saya merasa itu bukan saluran di air kecil saya ya, itu saya merasa kayak di rahim gitu. Terus saya kepikiran, saya mencoba untuk tidur, saya mencoba untuk tenang. Terus susternya datang menanyakan keadaan saya, terus saya menceritakan, sus saya barusan buang air kecil di kamar mandi, apakah itu aman atau nggak apa-apa? Katanya nggak apa-apa. Apa nggak keluar itu embrio yang tadi ditransferkan ke perut saya, ke rahim saya? Katanya nggak apa-apa, salurannya beda kok. Tapi saya kepikiran waktu itu ya. Terus jam 8 malam itu saya selesai istirahat di situ, saya pulang ke rumah, dan saya di tanggal 21 sampai tanggal 2 nya itu saya tanggal 2 nya itu saya ditentukan pengumumannya hamil atau tidak gitu ya. Di tanggal 21 sampai tanggal 2 itu saya bed rest, saya bener-bener bed rest di rumah. Saya dijadwalkan sama dokternya itu suntik penguat 3 hari sekali ya, di tanggal 23, 26 sama di tanggal 2 saya datang untuk ambil cek darah gitu. Saya waktu datang kontrol untuk suntik penguat di hari ketiga, saya ditanyain sama susternya ada keluhan, saya bilang tidak ada, saya tidak merasakan apa-apa gitu. Terus saya cerita sama susternya, kok saya tidak merasakan apa-apa ya mbak, padahal saya waktu dulu hamil itu kan saya kayak demam, pusing gitu, ini saya tidak merasakan apa-apa. Katanya tunggu aja gitu. Terus ya sudah, saya positif thinking di situ, pulang. Terus di hari ke-6-nya saya datang lagi, saya suntik, saya ditanyain ada keluhan, saya bilang tidak ada, saya tidak merasakan apa-apa, saya tidak merasakan pusing, saya tidak merasakan bangun tidur demam. Padahal waktu saya hamil dulu itu kalau tiap bangun tidur itu saya demam, kayak badan saya panas, saya nggak enak, agak pusing gitu. Ini saya tidak merasakan apa-apa. Terus saya kepikiran waktu buang air kecil yang waktu ET itu, saya kepikiran terus. Saya sudah merasa sedih di situ. Saya tidak merasakan tanda-tanda hamil, atau saya tidak merasakan badan saya itu kayak hamil waktu dulu yang saya rasakan gitu. Ya sudah, saya berpikir positif aja, saya tetap berdoa. Terus di pas tanggal 2-nya itu, sebentar, saya tanggal hari ke-10-nya, hari ke-10-nya itu coba untuk tes pack, dan hasilnya itu ada garis 2-nya, tapi satunya itu samar banget, samar. Waktu itu saya kaget dan agak seneng ya, saya
apa saya hamil gitu, apa karena ini garis 2-nya karena suntikan HCG itu. Soalnya suntik penguatnya itu kan seperti hormon kehamilan HCG, dan saya disuntikan 1000 cc waktu itu. Ya sudah, saya nggak mau stres, saya nggak mau kepikiran, saya tetap berdoa. Dan di tanggal 2-nya itu pas tanggal pengumuman atau tanggal penentuan, saya datang, saya rapid test lagi. Waktu hari pertama sampai hari terakhir itu saya rapid test 3 kali, dan itu seminggu karena masa berlakunya rapid test itu katanya seminggu. Jadi waktu pengumuman itu saya rapid test, terus saya pagi datang rapid test sama ambil darah untuk HCG itu. Terus saya pulang, katanya saya ketemu dokternya sore. Terus saya sore setelah maghrib itu saya datang ke Verina lagi, dan dokter bilang saya hamil, tapi HCG saya itu 10,86. Waktu dokter bilang hamil tapi HCG saya 10,86, di situ saya merasa gak yakin gitu. Saya kan dulu pernah hamil, saya cek HCG juga, waktu itu HCG saya 99,99, dan itu dinyatakan rawan ya karena terlalu rendah. Dan ini dokter bilang katanya standarnya Verina itu 10 dan saya 10,86. Dokter bilang ada yang hormon segitu tapi kehamilannya bisa dilanjutkan. Terus dokter bilang saya harus cek darah 2 hari lagi, apakah nanti hormon saya naik. Kalau hormon saya naik 2 kali lipat, saya bisa melanjutkan kehamilan saya. Waktu itu saya nyampe rumah, saya sudah down, saya sedih, saya nangis ya waktu itu. Saya merasa gak yakin dan saya merasa gagal. Soalnya yang pertama saya gak merasakan tanda-tanda hamil yang dulu saya pernah rasakan ya. Saya bangun tidur itu tidak demam, saya tidak merasakan pusing, saya tidak merasakan kayak ada hormon HCG, kayak lidah saya itu terasa pahit gitu. Saya tidak merasakan apa-apa. Terus tapi saya mencoba untuk positive thinking ya, saya berdoa terus. Padahal waktu itu saya merasa agak depresi ya, tapi saya tetap ada harapan gitu. 2 hari lagi saya kan harus cek ke rumah sakit lagi, tapi saya nggak datang. Saya memutuskan untuk tes pack sendiri di rumah. Soalnya kan kalau pakai tes pack yang beli di apotek itu kan kadar hormonnya 20 mg atau 20 IU itu bisa terdeteksi gitu. Saya berpikir kalau hormon saya 2 kali lipat atau 20 IU kan terdeteksi di tes pack. Yang sudah saya tes pack di rumah saja gitu. Saya tunggu sampai 1 jam 2 jam itu tes pack nggak naik, nggak ada garis 2 sama sekali. Saya sudah merasa putus asa, saya depresi di situ, dan saya merasa ya sudahlah, berarti ini gagal gitu. Saya sedih, tapi saya terus menguatkan diri saya ya. Saya berkeyakinan kalau mungkin Allah belum memberi waktu saat ini gitu.
saya berkeyakinan kalau saya ini pernah hamil dan bisa hamil gitu. Ya sudah, gitu aja teman-teman pengalaman program bayi tabung saya. Buat teman-teman yang seperti saya berjuang, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.